Jadi secara historis INS ini berdiri pada tahun 1926, didirikan oleh tokoh pendidikan nasional namanya Engku Muhammad Syafi'i. Engku Muhammad Syafi'i itu adalah tokoh pendidikan nasional kita, beliau itu pernah menjadi Menteri Pendidikan Indonesia yang ketiga setelah Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua Muhammad Raden yang kedua, yang ketiga Muhammad Syafi'i. INS ini didirikan itu filosofinya atau latar belakangnya itu berasal dari semacam kesepakatan lah antara Ki Hajar Dewantara dengan Engku Muhammad Syafi'i. Karena kedua ini tokoh pendidikan ini disekolahkan oleh pemerintah kita ke Belanda, kemudian beliau pulang dari Belanda itu sampai ke Indonesia, bersepakat lah bahwa Ki Hajar Dewantara akan pulang ke Jogja mendirikan pendidikan namanya Tamsis, Taman Siswa. Kemudian Engku Syafi'i pulang ke Sumatera Barat ke Padang mendirikan Institut Nasional Syafi'i. Keduanya itu punya orientasi yang berbeda. Kalau Taman Siswa orientasinya mengisi kemerdekaan, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian kalau Engku Muhammad Syafi'i pada menyiapkan generasi muda untuk melawan kolonialisme. Dan sampai sekarang sekolah ini berdiri. Jadi sudah 95 tahun INS ini berdiri. Jadi SMA atau INS Ketanam ini sebuah pendidikan, kalau boleh kita katakan ini berbeda dengan sistem pendidikan kita yang kita kenal sekarang ini. Sistem pendidikan INS itu diletakkan dengan 3 dasar filosofi. Pertama, engkau jadilah engkau. Artinya setiap anak itu harus jadi dirinya sendiri. Yang kedua filosofinya, jangan meminta buah mangga kepada pohon rambutan, tapi jadikan setiap pohon itu berbuah manis. Yang ketiga, alam terkambang jadi guru. Jadi kalau kita simpulkan ketiga ini, filosofi pendidikan filosofi itu didasarkan pada 4 dasar. Pertama, kreativitas anak-anak. Yang kedua, kemandirian. Ketiga, etos kerja. Yang keempat, menanamkan jiwa entrepreneur. Itu kira-kira beda pendidikan INS dengan sistem pendidikan yang kita kenal sekarang ini. Jadi setelah era Engku Syafi'i sampai tahun 70-an, sekolah ini estafetnya itu diterima oleh namanya Engku Muhammad Hamid, anak didik dari Engku Syafi'i. Kemudian dari Engku Muhammad Hamid pindah kepada generasi selanjutnya, dan pada umumnya dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional Sumatera Barat yang berdomisili di Jakarta, dan rata-rata menteri-menteri. Mulai daripada Menteri Emil Salim, Bustanil Arifin, Farid Abbas Muluk, Azwar Anas, Fasli Jalal, dan Tarmizi Taher. Sampai hari ini yang mengurus adalah Profesor Fasli Jalal, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional. Jadi rata-rata estafet kepemimpinan INS itu diurus oleh tokoh-tokoh nasional Sumatera Barat yang sudah berkiprah secara nasional di pusat. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, INS ini pada awalnya sudah melahirkan banyak tokoh-tokoh. Mulai dari tokoh politik, tokoh seniman, dan tokoh juga dalam bidang sosial. Di antaranya menonjol adalah kalau dalam bidang seniman adalah Mukhtar Lubis. Kemudian dalam bidang pemerintahan atau dalam bidang politik, itu kita mengenal Duta Besar Hasnal Habib. Kemudian Kaharudin Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Kemudian ada juga pelukis nasional Amrin, dan seniman Sumatera Barat Aan Nafis, dan Menteri Kesehatan Farid Avanza Muluk. Kemudian ada sekarang guru besar di UI juga namanya Profesor Ujang Yusi. Jadi banyak tokoh-tokoh nasional yang dilahirkan oleh INS Ketanam tuh. Jadi ada yang seniman, ada yang tokoh sosial, ada yang tokoh politik juga. Ya, kalau kita lihat dari segi filosofinya, sebenarnya kan sistem pendidikan INS itu sifatnya sudah universal. Artinya setiap anak didik itu kan bukan hanya diharapkan mengembangkan kemampuan akademisnya ya, tapi mengembangkan kompetensi yang secara integral dimiliki oleh anak-anak itu kan. Kalau di INS mengatakan kan kombinasi antara otak, hati, dan tangan. Otaknya diisi dengan akademis, kemudian hatinya diisi dengan nilai-nilai spiritual, agama, kemudian tangannya diberi dengan keterampilan kan. Nah, kombinasi yang ketiga itu yang kita harapkan di sini. Jadi kalau ditanya apa kontribusinya terhadap Sumatera Barat, ya sangat besar. Kenapa? Karena kalau benar-benar ini optimal kita bina anak di sini, ini kan melahirkan generasi yang paripurna nih kan, yang memiliki 3 dimensi kan, otak, hati, dan tangan itu, dan ketiganya itu harmonisasinya terjadi kan. Nah, kalau selama ini kan kita melihat orientasi pendidikan kadang-kadang kan lebih fokus pada intelektual saja, atau lebih fokus kepada keterampilan saja kan, atau lebih orientasi kepada agama saja. Di INS enggak, dikombinasikan ketiganya. Itu yang membuat kami yakin bahwa suatu saat sistem pendidikan INS ini menjadi pilihan bagi masyarakat nanti. Jadi sesuai dengan filosofi tadi, selain kami itu stressingnya dalam bidang pendidikan, sekarang kami sedang menggerakkan namanya kegiatan ekonomi produktif. Sekarang kami sedang melaksanakan itu pemeliharaan ikan air tawar, itu sebanyak 140.000 ekor ikan. Yang kedua, sekarang kita sedang mengembangkan pertanian di belakang ini. Sedang melaksanakan penanaman cabai
mentimun dan jagung. Kemudian sekarang kita sedang menggerakkan peternakan sapi. Lihat nanti ada sapi kita belum banyak lagi, belum datang lagi, yang datang baru kemarin 5 ekor, akan datang nanti. Kemudian kita sekarang sedang menggerakkan itu yang namanya kegiatan pengembangan durian montong. Itu durian montongnya yang beda dengan durian kampung ya. Terakhir sekarang kita sedang mengembang namanya adalah sistem pengelolaan rest area atau food court. Di depan lihat itu nanti kerjasama kita dengan Budiman Area, itu nanti akan menjadi salah satu destinasi nanti untuk kuliner di Sumatera Barat ya. Luasnya sangat besar, itu nanti itu ada sekitar 10 box nanti 10 tempat nanti atau tenan ya yang akan digunakan oleh orang-orang nanti untuk berjualan nanti. Jadi kami punya mimpi untuk suatu nanti daerah kita ini akan menjadi daerah destinasi wisata khusus dalam bidang pengembangan kuliner nanti untuk anak-anak muda. Kalau dalam pendidikan di suasana pandemi ini kami ada sedikit mengalami penurunan, tapi secara umum saya katakan 2 tahun terakhir ini secara akademis alhamdulillah itu 55% anak-anak kita itu diterima di perguruan tinggi negeri. Walaupun jumlah mereka yang tamat hanya 30-40 orang, tapi 55% diterima di UNAN, di UNRI, di UNP dan lain-lain sebagainya kan. Cuman yang belum diterima itu sampai ke Pulau Jawa itu kan. Itu pertama. Yang kedua, karena orientasi kita sekolah itu adalah juga berbasis keterampilan dan seni, itu kalau untuk juara kegiatan yang namanya lomba seni ya, dalam sistem didik kita namanya FL2SN, itu untuk Kabupaten Padang Oriaman itu senantiasa kita sebelum pandemi itu juara umum kita nih. Jadi kalau lomba cipta puisi, lomba tari, lomba solosong, lomba kriya, ya seni seperti itulah, insya Allah kita juara umum untuk Padang Oriaman. Cuma untuk tingkat Sumatera Barat itu belum lagi. Kita jurusan secara akademis hanya 2, yaitu jurusan IPA dan IPS. Cuman jurusan di bidang INS-nya itu adalah jurusan talenta itu. Kita punya 14 talenta, cabang talenta itu yang diminati oleh anak-anak. Kita punya lokasi ini 18 hektar. Dari 18 hektar ini di antara aset yang kita punya itu adalah kita punya perikanan, untuk perikanan darat itu luasnya 1,2 hektar. Kemudian kita punya gedung dan sarana fisik, itu luas bangunannya 1,8 hektar. Kemudian kita punya perkebunan, itu luasnya 3,5 hektar. Kemudian kita punya kandang sapi, itu luasnya sekitar 1/4 hektar. Bisa menampung 50-6 ekor sapi, kandangnya ada di belakang nanti lihat. Kemudian kita punya durian montong sebanyak 49 batang. Kemudian kita punya rest area, itu sekitar luasnya itu sekitar hampir 1,5 hektar. Kita punya lapang bola kaki. Kita punya workshop itu sekitar luasnya sekitar 1/4 hektar, itu menampung berbagai macam kegiatan, mulai dari las, kriya, keramik, dan lain-lain sebagainya nanti. Jadi kalau di total seluruhnya itu 18 hektar itu insya Allah sudah efektif kita gunakan. Jadi yang penting barangkali diketahui oleh khalayak umum ya, bahwa INS ini berbeda dengan sekolah yang lain tuh. Sekolah kita ini adalah menampung anak-anak dengan segmen menengah ekonomi ke bawah. Jadi 85% anak-anak kita itu gratis sekolah di sini. Jadi kami menggratiskan anak-anak di sini. Kemudian pembiayaan operasional sekolah itu bersumber dari 2. Satu, dari orang tua asuh, dari orang-orang yang nanti ingin menjadi orang tua asuh di sini. Terus yang kedua dari income generating dari yang ada di lokasi ini. Misalnya ikan, hasil ikan itu digunakan untuk gaji guru, biaya operasional anak-anak. Juga diklat. Jadi kami juga punya diklat, pelatihan-pelatihan, itu rutin setiap minggu ini kan. Insya Allah, itu untuk diklat itu LDK se-Sumatera Barat, sekolah-sekolah SMA, itu rutin di sini nih. Sebagian besar sekolah Sumatera Barat mengadakan diklat di sini nih, dan salah itu adalah sumber masukan kami di sini. Pertama, harapan ini saya tujukan kepada stakeholder, khusus pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan INS ini kan. INS ini sekolah bersejarah, dan sekolah ini diamanahkan oleh Engku Safi'i kepada kita generasi muda Sumatera Barat. Dan sekolah ini karena diamanahkan oleh tokoh pendidikan nasional kita, harus kita rawat dan harus kita pertahankan. Caranya bagaimana kan? Caranya adalah dengan cara ya kita perhatikan secara bersama sekolahnya itu. Jadi harapan kita akan pemerintah, karena ini sekolah bersejarah, mungkin berilah perlakuan khusus kepada sekolah ini kan. Dalam bentuk lokasi yang 18 hektar ini tentu memerlukan biaya operasional yang besar. Kemudian SDM gurunya yang pada umumnya adalah swasta dan yayasan ini itu perlu diangkat, di-upgrade kan. Dan perlu perhatian pemerintah karena kemampuan yayasan terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita kepada masyarakat kelayakan kan. Tapi sekolah hebat itu adalah sekolah yang filosofisinya
akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul kan. Dan salah satunya INS kami menjanjikan itu, bahwa INS adalah sekolah yang menjanjikan menyiapkan anak-anak muda yang unggul, bukan hanya unggul akademisnya, tapi unggul keterampilan dan juga unggul spiritualnya. Dan masukkanlah anak-anak kemari sehingga suatu saat sekolah ini akan menjadi pilihan bagi masyarakat kita untuk membina anak-anaknya di sini. Itu harapan kita. Saya itu kan alumninya IAIN Imam Bonjol Padang, kalau sekarang kan UIN ya, UIN namanya. Dulu ada teman di sini ngajar bahasa Arab dan juga pembina asrama. Dia menawarkan waktu itu bahwa di sini butuh pembina asrama putri dan juga guru agama. Maka saya coba datang ke sini dan langsung masuk gitu. Langsung masuk, cuma dalam ada satu minggu observasi ya. Karena saya tidak ada background pembina asrama, maka observasi dulu seminggu apa saja yang tupoksi pembina asrama. Kemudian langsung berbarengan dengan ngajar pendidikan agama Islam. Setelah saya jalani gitu, ternyata INS itu berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Karena kita juga pernah di madrasah di tingkat SMA ya. Kalau di madrasah di MAN itu kan kita fokusnya lebih banyak ke agama ya. Yang di sini berbeda kalau saya lihat dengan sekolah-sekolah lain, karena ada kurikulum muatan lokalnya. Di sini ada kurikulum SMA-nya, kemudian ada SMK-nya, kemudian ada madrasah atau seperti mini pesantren lah begitu, pembelajarannya gitu. Begitu yang saya perhatikan. Jadi anak-anak mendapatkan konflik utuh gitu, utuh yang dia dapatkan dari segi otak itu intelektual ya, yang akademis. Kemudian dari segi SMK-nya itu kan lebih kepada etos kerja ya, etos kerja, bagaimana anak ini, kalau bahasa bahasa guru-guru senior di sini, anak ini tidak tinggal diam gitu. Ada saja yang akan dia kerjakan, kreatif, inovatif gitu. Kemudian dari segi agamanya itu pembinaan imtak, itu religi, hati ya. Jadi sepaket antara otak, hati dan tangan. Itu yang didapatkan oleh anak-anak sekolah di sini. Itu yang unggulnya atau uniknya yang saya lihat gitu. Kalau di pesantren pasti kita akan dapatnya di bagian religinya saja gitu. Begitupun madrasah. Kalau di SMA biasa pasti kita akan dapatkan intelektualnya saja, otak gitu. Jadi di sini sepaket gitu. Jadi itu yang disebut dengan tungku tiga sajarangan. Sepaket dia. Tentu saja tidak jauh dari yang mereka dapatkan di sini. Karena mereka sudah ditempa secara otak atau intelektual, sudah juga ditempa secara etos kerja, kemandirian, juga sudah ditempa dengan bekal keagamaan. Tentu saja di luar nanti kita berharap ini anak-anak ini dipersiapkan bagaimana mereka tidak kebingungan. Misalnya nggak ada kerjaan gitu, bingung nyandang map sana sini gitu kan. Yang kita inginkan anak INS itu bisa membuka lapangan kerja gitu, buat sendiri dan punya karyawan gitu. Karena mereka dilatih di sini punya etos kerja dan kemandirian yang baik gitu. Nah, jadi kita inginnya dia keluar dari INS lah tamat kuliah nggak bingung mau ngapain gitu, karena udah terpikir mau apa gitu yang akan dikerjakan karena sudah dilatih di sini gitu. Seperti itu. Ditanya suka duka, kalau karena kita panggilan jiwa kita jadi guru ya, lebih banyak sukanya. Itu tidak bisa kita pungkiri, pasti ada dukanya. Kalau dukanya itu apa ya? Yang namanya sekolah swasta, seperti yang Bapak sekolah sampaikan tadi, pasti ada turbulensi kan, turun naiknya itu. Jadi ya itu tadi, kita tidak bisa juga munafik masalah kesejahteraan. Tentu banyak sedikitnya mempengaruhi kepada semangat gitu ya, semangat. Tetapi kita kan tidak bisa terlena di situ. Karena kita punya tanggung jawab moral terhadap anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya ke sini. Jadi sebenarnya dukanya di sana gitu. Kok sekolah sebesar ini pemerintah nggak punya perhatian gitu. Ini kan asetnya Sumatera Barat gitu, asetnya Padang Pariaman. Kenapa dibiarkan? Gini.
Jadi lebih dukanya itu saja sih. Kenapa gurunya kok nggak disejahterakan gitu? Kenapa kok siswanya sedikit gitu? Orang aja nggak 1/4 hektar sekolahnya bisa 1.000 siswanya gitu. Itu aja sih dukanya. Lebih banyak sukanya. Iya, harapan itu banyak ya. Yang pertama, bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai ini daerahnya Kabupaten Padang Pariaman, dengan pihak sekolah tentu saja yayasan bisa duduk bersama, berbicara, terbuka gitu. Bagaimana cara memajukan sekolah ini yang 18 hektar ini gitu. Bagaimana bisa dimajukan, tentu saja itu harus ada pembicaraan secara terbuka antara pihak tadi pemerintah provinsi yang menaungi SMA SMK ya, kemudian Padang Pariaman yang punya wilayah ini, kemudian yayasan yang tentu saja yang punya apa langsung ke sekolah gitu kan, yang terkait dengan yayasan Badan Wakaf ya, Ruang Pendidik SMA INS Kayu Tanam. Ini seperti itu, bisa nggak tuh ya tiga item nih berembuk gitu, gimana cara memajukan sekolah gitu. Sebelumnya saya tamatan SMP Negeri 9 Payakumbuh dan saya melanjutkan ke Pondok Pesantren Ar-Rahmah Banten, dan saya murid pindahan dari Banten ke SMA INS Kayu Tanam. Saya menemukan kalau INS itu mempunyai talenta seperti ya, potensi saya itu, saya punya passion di bagian talenta-talenta yang ada di SMA INS Kayu Tanam. Makanya saya mulai tertarik dan saya mencoba untuk sekolah di sini. Keunikan INS itu dia tuh lebih mengembangkan potensi bakat siswa. Seperti misalnya kita memiliki bakat di bidang musik, misalnya gitar. Jadi di dalam gitar itu kita akan dikembangkan. Seperti kita akan membuat lagu atau mengikuti kontes-kontes dan lain-lainnya. Istimewa INS ini, INS ini tidak memandang kita para siswa-siswi SMA INS Kayu Tanam dalam bidang pembelajaran, tapi juga di minat bakat. Nah, di sini kita juga memiliki 3 kurikulum, yaitu kurikulum SMA, SMK, dan MA. Nah, kurikulum SMA ini kan seperti sekolah pada umumnya. Dan kalau SMK di sini kita mempunyai keterampilan seperti ada tata busana, tata boga, sanggar juga, ada tari, panahan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada madrasah aliyah. Nah, di sini kita juga belajar iman dan takwa agar kita juga tidak jauh dari Rasulullah Ta'ala. Jadi di SMA INS ini kita juga sebenarnya fasilitas kita di sini lengkap, cuman karena kurangnya perawatan dan juga sudah lama sekolah ini ditinggal gitu karena pandemi. Jadi kita tuh juga udah banyak kehilangan fasilitas-fasilitas. Tapi kalau seperti di perpustakaan tuh, kita kan juga pengen belajar buat UTBK gitu. Cuma kita nggak ada buku yang untuk dipelajari karena ya sekolah kita karena sekolah lama, dan juga kurangnya apa itu namanya tuh? Ya, perawatan dan ataupun donatur gitu. Harapan kita para siswa-siswi SMA INS Kayu Tanam, jika fasilitas ini lengkap, dan pastilah kita juga PBM berjalan dengan lancar, dan kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan sekolah kita pastinya lebih maju lagi untuk kedepannya. Saya harap pemerintah lebih memperhatikan sekolah INS ini, karena sekolah INS ini kan termasuk sekolah sejarah yang dibuat oleh Engku Muhammad Syafi'i. 2, 3. INS! Yes!